bisa disaksikan di administrasi semua transparan, semua mereka ingin kita umumkan. Sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak tentu istilahnya memaksakan karena tadi. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai requestan kalian mengenai updatean pemain keturunan. Oke, kemarin kita sudah sering ya membahas mengenai timnas U23, tetapi ini sepertinya juga penting untuk dibahas ya, nih pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas Indonesia untuk dikualifikasi Piala Dunia, karena memang targetnya sudah tidak main-main lagi. Ini akan menjadi potensi besar jika sang pemain ini bergabung bersama timnas. Ya, saya akan fokus di sini mengenai sosok Emil Audero ya, karena di sini akhirnya Bapak Erick Thohir pun juga mengungkapkan hasil pertemuan di Italia kemarin. Dan juga di sini ada statement ya, mungkin kalian juga sudah tahu maksud dan juga alasan dari ayahnya ya. Dan di sini saya akan membongkar semua itu. Pembahasan ini sangat seru, jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kemarin Bapak Erick Thohir ya, di sela-sela kesibukannya bersama PSSI setelah menonton pertandingan Indonesia versus Australia, dia pun menyampaikan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Emil Audero ini bergabung bersama timnas Indonesia. Karena apa? Ya, kepengurusan PSSI saat ini lagi-lagi ya bagaimana negosiasi ya. Pengurusan PSSI saat ini itu tidak membatasi langkah Emil Audero Mulyadi. Mengapa demikian? Karena seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita berbicara di beberapa tahun yang lalu, memang kepengurusan Bapak Iwan Bule ini sudah berupaya keras ya, dan juga berusaha secara maksimal. Tetapi memang sang pemain itu memang memiliki banyak sekali ketertarikan terhadap Italia, sehingga dari segi negosiasi di situ saja sudah terputus. Dan di sini pun Bapak Erick Thohir mengungkapkan peluang Indonesia itu ada untuk mendapatkan Emil Audero Mulyadi, dan ini adalah statementnya. Saya berbicara kepada Emil bahwa kami PSSI ya tetap terbuka, dan kalau dia mau membela timnas Indonesia, kami akan sangat senang. Tapi ya kami tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa. Nah, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya potensi Emil untuk membela timnas Indonesia itu ada. Dia mengatakan di sela-sela pertemuan itu, dan Emil pun juga saat ini ya masih ada beberapa pertandingan bersama Inter Milan, sehingga dirinya untuk menentukan dan juga mengurus berkas untuk menjadi bagian timnas Indonesia ini masih perlu waktu. Tetapi ya kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, ini sepertinya PSSI bukan diam saja ya. PSSI tidak tinggal diam. Hal ini pun ketika ya keluarga Emil ya, di sini ayahnya, dia pun mengatakan juga sangat terbuka kepada anaknya jika ingin membela timnas Indonesia. Ini memang sangat berbanding terbalik beberapa tahun yang lalu ya, yang memang tidak menginginkan sang anak untuk membela timnas Indonesia. Dan statementnya ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa dia mengatakan ya, dalam hal ini ayahnya, saya pribadi bukan tidak setuju ya kalau zaman Pak Erick Thohir sekarang, beliau orang yang sangat serius dan mengerti bola. Bukan hanya understatement ya terhadap kepengurusan sebelumnya. Dalam hal ini bukan berarti dia tidak menghargai atau dia menyepelekan kepengurusan sebelumnya. Ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Nah, tapi di periode beliau ya, dalam hal ini adalah periode Bapak Erick Thohir, sekarang semua kemungkinan bisa terjadi agar tidak jengkel, dan juga saya tidak bicara aneh-aneh. Dan di sini saya melihat bahwa saya berbicara dengan kapasitas di media resmi. Nah, ini artinya memang ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang sudah dikatakan oleh ayah Emil beberapa tahun yang lalu itu berbanding terbalik. Dan dia pun juga mengklarifikasi bahwa pembicaraan sebelumnya ya yang viral itu adalah antara paman dan juga keponakan, yang memang
itu di-share oleh keponakannya dan di-upload dan ternyata viral. Nah, itu teman-teman sedikit ada angin segar kalau menurut saya ya. Memang banyak yang bilang janganlah Emil ini karena kemarin nolak dan lain sebagainya. Kita masih ada Martin Paes. Kalau menurut saya seperti ini, kalau dua-duanya bisa, mengapa tidak gitu? Karena memang kita sangat membutuhkan. Dan kalau dilihat saat ini memang kalau untuk kiper ya di level senior kita sangat membutuhkan kiper-kiper yang memang di situ memiliki pelapis yang setara antara Martin dan juga Emil. Menurut saya sama-sama bagus, ditambah kita juga masih memiliki kiper seperti Hernando Ari. Nah, ini artinya memang kita sangat membutuhkan sosok Emil, kemudian kita sangat membutuhkan Martin Paes, dan juga kita membutuhkan sosok Hernando Ari. Menurut saya persaingan itu akan sehat kok, dan itu tidak masalah jika mereka semua itu menjadi bagian timnas Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana kita ya dalam hal ini pemain ya ini bisa bersaing secara sehat, dan itu bisa ditunjukkan dari bagaimana keseriusan mereka. Kalau untuk Martin Paes untuk kabar terbarunya ini juga sangat luar biasa, walaupun dia ada beberapa masalah ya dalam hal ini di Badan Arbitrase Internasional atau JAS, tetapi dia ya di postingan sebelumnya dia belajar kursus bahasa Indonesia agar dirinya mampu lebih dalam mengenali tentang Indonesia dan juga kultur budaya timnas Indonesia. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Artinya ya siapa yang akan menjadi bagian timnas Indonesia ini semuanya sudah dibuka lebar-lebar oleh PSSI termasuk Emil Audero. PSSI sudah menyetujui, PSSI tidak ada keraguan, Sintayong juga sangat menginginkan. Ini artinya memang semuanya bisa terjadi baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang. Dan kalau dilihat dari statement Bapak Erick Thohir, artinya dia di Italia itu sangat serius untuk melakukan penjajakan. Dan ini hanya tinggal menunggu ya bagaimana Emil apakah mau salaman di Jakarta. Nah, kalau menurut analisa saya ini akan terjadi. Mengapa demikian? Karena peluangnya Emil untuk bergabung bersama timnas Italia itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Dan Indonesia masih memiliki peluang. Dan Indonesia peluangnya itu sangat banyak untuk mendapatkan Emil. Dan ya, kalau sudah seperti ini lagi-lagi bagaimana PSSI ya, kemudian dari beberapa utusan PSSI untuk terus ya bagaimana komunikasi dengan Emil agar dirinya segera untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dan yang jelas seperti ini, simpel saja, saya tidak perlu menggunakan analisa yang tinggi. Jika kita nanti ya bisa lolos di ronde ketiga ya dalam hal ini putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, saya sangat yakin sekali bukan hanya Emil, tetapi seperti sosok Kevin Dick, kemudian Mes Hilgers, dan juga pemain-pemain lainnya, itu pasti akan berminat untuk membela timnas Indonesia. Karena kita, ya skuad kita, timnas kita, mampu menunjukkan kepada Asia maupun dunia, bahwa kita mampu bersaing untuk serius membangun sepak bola ke level internasional. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Emil Audero Mulyadi? Apakah kalian yakin jika dirinya mampu untuk menjadi bagian timnas Indonesia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.